Assalamualaikum, kembali lagi ke sesi asinkronus dari teori medan klasik. Terakhir kita sudah menurunkan Simon-Christoffel untuk ansatz metrik yang spherical symmetric, spherically symmetric, static, eh, yaitu merupakan ansatz dari metrik Schwarzschild yang akan kita cari solusinya. Baik, kita coba recap, kita coba inventarisir simbol-simbol Christoffel yang sudah kita dapat ya. Baik, di sini. Oke, ini saya kumpulkan aja yang ada ya, yang non-zero ya. Jadi di sini saya tuliskan non-zero simbol Christoffel. Apa saja? Yang satu saya punya 100 ya. Oke, saya punya 100 dan itu adalah tadi new aksen E pangkat 2 new minus lambda ya. 2 new minus lambda ya. 2 new minus lambda. Lalu ada 0, 1, 0. Ya, ini adalah new saja, ya kan? New saja, ya. Lalu 1, 1, 1, ya. 1, 1, 1, yaitu adalah lambda saja. Berapa lagi ya? 1, 1, 1 sudah 1, 2, 2, ya. 1, 2, 2. 1, 2, 2 ini diberikan oleh min R dikali E pangkat min 2 lambda ya. Min R E pangkat min 2 lambda. Lalu ada 212. 212 adalah super R ya. 212. Lalu 133 ya. 133 ini adalah min R E pangkat min 2 lambda dikalikan sin kuadrat theta ya. Ya. 313 dan ini sama dengan saya tulis aja di sini ya, gamma 313 ya. 313 sudah 233 ya. Ada gamma 233 diberikan oleh min sin theta cos theta. Min sin theta cos theta. Dan terakhir gamma 323 diberikan oleh kotangan ya. Kotangan theta. Jadi total ada 8 atau 9 komponen simbol Christoffel yang tidak nol. Oke, nah ini adalah ini saya inventarisir di sini ya. Jadi kita akan dari simbol Christoffel ini kita bisa mencari Ricci tensor ya, atau tensor Ricci ya. Tensor Ricci diberikan oleh gamma alpha mu nu, alpha dikurang gamma alpha mu alpha, nu ditambah gamma alpha
mu nu ya, gamma rho alpha rho ya, dikurang gamma alpha mu rho, gamma rho alpha nu. Oke. Ini adalah Ricci tensor ya. Tensor Ricci-nya. Maka karena dia dikonstruksi dari simbol Christoffel, kita bisa menghitung satu persatu komponen dari Ricci tensor ya. Ricci tensor ini ada 2 indeks, artinya ada 4⁻² komponen atau ada 16 komponen. Tapi kita bisa cek bahwa nanti tidak semuanya akan ada ya, sama seperti halnya tensor metrik ya. Tensor metrik hanya punya 4 komponen diagonal ya, maka kita juga berharap bahwa R mu-nya tidak ke-16-nya semua ada. Baik, kita mulai dari yang paling awal adalah R00. Oke. R00 ini berarti apa? R00 ini berarti saya punya mu nu-nya 0, ya. Alfanya ini berjalan karena terkontraksi. Lalu di sini ada alfa 0 alfa, 0 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini pasti 0 ya kan? Karena apa? Karena metriknya statik. Jadi turunan terhadap 0 akan menghasilkan 0. Turunan terhadap waktu maksudnya ya. Terhadap koordinat 0 akan menghasilkan 0. Oke, di sini adalah alfa 00. Nah, gamma yang kedua ini karena semua indeksnya terkontraksi, maka kita harus jalankan ya. Ada 2 sumasi di sini, satu terhadap alfa dan yang kedua terhadap rho ya. Sama di sini juga, di sini saya punya alfa 0 rho ya. Di sini adalah rho alfa 0. Oke. Oke, kita coba lihat satu persatu dulu. Kita mungkin bisa uraikan ya. Kita uraikan satu persatu biar mudah. Jadi saya ambil space lebih luas di sini ya. Ini sudah tidak ada. Nah, untuk yang suku pertama kita bisa jalankan alfanya ya. Alfa berjalan dari 0, 1, 2 dan 3 ya. Tapi tentunya alfa 0 itu akan 0 ya karena gamma 00 itu tidak ada ya. Alfa 1 ada, jadi kita punya 100,1 ya. Dan kalau Anda perhatikan untuk alfa 2 dan alfa 3 ini tidak ada ya. Karena gamma 200 dan gamma 300 ini tidak ada, 0. Jadi untuk suku pertama ini hanya ada satu suku saja. Oke. Sekarang untuk suku kedua ya, kita jalankan ini ada double summation, kita jalankan terhadap alfa dulu bisa, lalu baru setelah itu terhadap rho ya. Saya jalankan terhadap alfa dulu biar nggak rancu ya. Jadi rho saya biarkan. Saya punya di sini ada 00, maka saya nggak mungkin ada alfanya 0 ya kan. Yang paling kecil alfa yang bisa saya taruh adalah 1 ya. Di sini adalah saya punya 1 rho gitu ya. Ini saya jalankan ya. Ini saya jalankan. Sekarang punya 2 tidak ada ya. 200 tidak ada, 300 juga tidak ada. Oke, berarti cuma 1 di sini ya. Cuma 1, saya biarkan saja seperti ini. Oke. Nah, bagaimana untuk yang kasus terakhir ini, suku terakhir, sama, berjalan terhadap alfa dan terhadap rho, saya jalankan terhadap alfanya dulu. Ya. Nah, sekarang karena Anda lihat, alfa ini bisa bernilai 0, ya, bisa indeks alfa ini bisa mengambil nilai 0, ya kan? Karena rho ini juga berjalan, jadi nanti ada kasus di mana rho-nya sama dengan 1, ya. Jadi saya bisa mulai alfanya dari 0. Ini berarti adalah 0, 0 rho, ya. Lalu kalau saya jalankan alfanya 1, ya, 1, 0 rho, bisa juga, ya. Satu-satu kemungkinan adalah rho-nya harus 0, tapi nanti saja kita set rho-nya 0, biar nggak rancu. Ini rho, ini 1, 0. Oke. Apakah ada lagi?
Kalau misalnya saya punya gamma di sini 2, 0 row, ya, apakah kemungkinan ini ada? Anda lihat, kalau ini 2, 0, maka satu-satunya kemungkinan row itu harus 0 ataukah harus 2, ya kan? Karena kalau row-nya yang berbeda dari 0 dan 2, maka kita punya indeks simbol Christoffel dengan 3 indeks yang berbeda, dan itu pasti 0. Nah, kalau saya ambil 2, 0, 0, tidak ada, 2, 0, 0 itu 0 ya. Bagaimana kalau 2, 0, 2? 2, 0, 2 juga tidak ada. Jadi apapun row-nya ini akan 0 ya. Jadi suku ini tidak ada. Bagaimana kalau saya ambil alfanya 3? Sama saja ya, alfa 3, 3, 0 row, maka kemungkinannya hanyalah 3, 0, 0 atau 3, 0, 3, dan keduanya juga 0. Oke, jadi suku yang terakhir ini hanya punya 2 suku. Dijalankan terhadap alfanya ya. Oke, nah baru saya jalankan terhadap row-nya masing-masingnya ya. 100,1 ditambah ini, oke mungkin kurungnya jangan di sini. Saya punya gamma 100 ya. Saya punya gamma 100. Nah, ini akan mengalihkan, kita lihat punya summasi terhadap row karena row-nya terkontraksi. Nah, maka row-nya berjalan dari 0 sampai 3, ya kan? Kalau kita jalankan row-nya 0, 0, 1, 0, ada ya, gamma 0, 1, 0 ada. Gamma 1, 1, 1, kalau row-nya 1 ada juga, ya kan? Bagaimana kalau row-nya 2? Row-nya 2 pun ada ya, 2, 1, 2 kita punya, dan 3, 1, 3 punya. Jadi Anda lihat, gamma row 1 row ini punya semua kemungkinan row dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 3. Ini 3, 1, 3. Oke. Saya tuliskan seperti ini dulu, biar sistematis ya. Nah, di sini yang sisa kedua ini saya jalankan masing-masing untuk dua sukunya ini ya. Oke, lihat yang suku pertama dulu, gamma 0, 0 row. Row ini hanya punya kemungkinan sama dengan 1, ya kan? Jadi saya punya di sini gamma 0, 0, 1, maka di sini juga 1, 0, 0. Ya kan? Kalau row-nya 0 tidak mungkin, row-nya 2 tidak mungkin, row-nya 3 juga tidak mungkin, semuanya 0. Ya. Hanya ini saja ya. Oke. Lalu sekarang suku yang terakhir, sama sepertinya, 1, 0 row, jadi row ini haruslah sama dengan 0. Ya kan? Dan di sini saya punya 0, 1, 0. Apakah ada kemungkinan lain? Kalau saya set 1, 1, 1, 0 tidak ada, ya. 2 apalagi, dan 3 apalagi. Jadi sepertinya hanya ini saja. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masukkan nilainya masing-masing, coba kita lihat, ada yang bisa di-cancel nggak dari sini? Di sini ada 0, 0, 0, 1, ada 1, 0, 0. Di sini 1, 0, 0, di sini 0, 1, 0 ya. Nah, maka ini bisa di-cancel ya. Ya. Ada lagi? Sudah tidak ada ya. Oke. Maka barulah kita masukkan nilainya masing-masing ya. 100 itu apa? 100 adalah new aksen E pangkat 2 new minus lambda. Oke. Itu diturunkan terhadap R ya. Berarti di sini saya punya new aksen E pangkat apa tadi minus 2 tanpa minus ya. 2 new minus lambda. Sorry, saya cek dulu minus atau tidak di sini. Tidak ya. Oke. Ya. E pangkat 2 new minus lambda. Ini semuanya diturunkan terhadap R. Oke, kita kerjakan nanti ya. Kita tulis dulu semuanya. Gamma 100 adalah ya sama ini ya. New aksen E pangkat 2 new minus lambda. Mengalihkan 111 adalah lambda aksen ya, bisa dicek di atas. Kita lihat. Ya kan? Ini 111.
212 dan 313 itu adalah 1/R. Maka langsung aja saya tulis di sini saya punya 2/R. Ya. Oke. Suku ini sudah tercancel, tinggal suku ini. 100 adalah tadi sama new aksen E pangkat 2 new min lambda mengalihkan 010. 010 adalah new aksen. Berarti saya punya new aksen kuadrat di sini ya. Oke. Nah, ini kalau saya uraikan ini kan turunannya adalah new double aksen ya. E pangkat 2 new min lambda ya, selalu ditambah 2 turun 2 new aksen min lambda aksen ya kan, mengalihkan new aksen E pangkat 2 new min lambda. Oke. Saya tulis dulu secara eksplisit semuanya. Di sini ada new aksen lambda aksen E pangkat 2 new minus lambda ya kan, ditambah 2 new aksen per R E pangkat 2 new minus lambda. Terakhir, dikurang new aksen kuadrat E pangkat 2 new min lambda. Oke. Ada yang bisa di-cancel? Kalau kita lihat, di sini ada 2 new aksen, dikurang 2 lambda aksen. 2 new aksen kuadrat, ya, dikurang 2 new aksen lambda aksen. Ya. Ini bisa di-cancel ya, ini dan ini bisa meng-cancel. Jadi ini hilang duanya. Oke, saya mungkin bisa tulis seperti ini ya. 2 ini akan meng-cancel ini dan ini ya. Ya kan? Karena new aksen kuadrat dari sini, ini new aksen lambda aksen dari sini. Ya. Oke. Maka sekarang sisanya tinggal saya keluarkan eksponensialnya saja ya, karena semuanya mengalihkan eksponensial. Saya punya new double aksen ditambah new aksen kuadrat ya, dikurang new aksen lambda aksen ditambah 2 new aksen per R. Ini mengalihkan E pangkat 2 new minus lambda. Oke. Oke, ini baru yang R00 ya. Ini R00. Saya tulis di sini saya tulis ini sama dengan R00 itu ya. Ini perlu saya highlight mungkin. Baik, itu R00. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, karena dia punya 16 kemungkinan, maka dari R00 ya ini bisa mulai dari R01, R02, R03 gitu ya. Lalu nanti R10, R11 dan seterusnya ya. Di sini saya akan mencoba mulai ke R11 dulu ya. Saya menghitung komponen Ricci tensor atau tensor Ricci yang diagonal dulu ya. Oke, ini adalah berarti gamma alfa 11,1 min gamma alfa 1 alfa, 1 ya. Nah, Anda lihat di sini suku kedua tidak lagi 0 ya, karena turunan terhadap R. Ditambah gamma alfa 11 gamma rho alfa rho ya dikurang gamma alfa 1 rho gamma rho alfa 1. Oke, kita kerjakan satu persatu. Kita lihat maaf, ini alfa ya maksud saya. Ini kita jalankan alfanya.
Alfanya tetap tidak bisa mulai dari 0, karena turunan terhadap 0 adalah 0. Maka ini saya dari 1, ya, saya punya gamma 111,1, ya, di suku pertama dulu. Ada lagi, gamma, kalau alfanya 2, tidak ada ya. Oke. Satu-satunya kemungkinan adalah kalau ininya kalau gamanya 111,1. Sekarang, nah ini bagaimana? Yang suku kedua. Suku kedua ini saya bisa mulai dari 0, ya kan? Kenapa? Karena 010 ada, ya, 010,1 ya, ditambah sekarang alfanya 111,1 ya. Dan Anda lihat ada 212,2. Tunggu, 212 ini apa? 212 adalah seper R, ya. Tapi kalau diturunkan terhadap 2 adalah theta, maka ini 0 ya. Jadi 212, maaf. Ini 212 ya, diturunkan terhadap R semuanya ya. Jadi ada semuanya ya di sini ya. 313,1. Ini ada semua ya. Jadi Anda lihat suku yang kedua ini ada semua ya. Oke. Ini sangat beragam. Saya akan tuliskan dulu yang suku ketiganya ya. Ini saya ambil, oke, Anda lihat satu-satunya kemungkinan adalah ketika alfanya 1 ya. Jadi mungkin saya taruh di sini aja. Jadi ini adalah ketika 1, 1, 1 ya. Ini mengalihkan row 1 row. Oke. Row 1 row ya. Alfa selain 1 tidak mungkin ya. Oke, dan suku yang terakhir saya bisa punya, mungkin suku yang terakhir saya taruh di bawah aja, biar sistematis. Suku yang terakhir saya punya di sini, saya bisa mulai alfa dari 0, 01 row, ya. Minus, mohon maaf, ini minus. 01 row, maka di sini ya row 01, gitu kan. Ada lagi, kalau saya ambil alfanya 1, 1 row, bisa. Maka di sini jadi row 11. Bisa, ya. Kalau saya ambil alfanya 2, bisa nggak? Alfanya 2, 1 row, memungkinkan. Sorry, kok jadi. Kalau saya ambil alfanya 2 di sini, memungkinkan. Kenapa? Karena sekarang row-nya bisa 2 ya. Kayak ini adalah row 2, 1, ya kan? Demikian pula kalau saya ambil alfanya 3. Alfanya 3, 1 row, maka ini jadi row 3, 1. Oke, ini seluruh kombinasi alfa sudah saya explore ya. Tinggal sekarang nanti menjalankan untuk row-nya saja ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ada yang bisa di-cancel ya. Anda lihat 111,1 bisa di-cancel ini. Oke. Lalu kalau saya lanjutkan, ini adalah minus gamma 010,1 min gamma 212,1 min. Anda lihat 313 dan 212 ini sama-sama seper R ya. Jadi saya tulisnya ini 2 di sini ya. 2, oke. Jadi biar nggak terlalu banyak yang saya tulis. Jadi saya bisa menghemat ruang. Sekarang saya jalankan row-nya di sini. 111 ini akan, ini bisa semuanya ya, sama seperti tadi ya. Dari 010 sampai 111
sampai apa? 212. Nah, 212 dan 313 sama, jadi saya kalikan aja 2 di sini. Oke. Nah, ini Anda lihat. Oke, kita buka row-nya. Untuk yang suku pertama, row-nya ini berjalan hanyalah untuk sama dengan 0 saja ya. Jadi di sini 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang sama dengan 0, 1, 0 ya. Itu saja ya, row-nya 1 nggak mungkin. Sekarang untuk yang ini, satu-satunya kemungkinan adalah row-nya harus 1 ya. Oke, seperti ini. Bagaimana yang ini? Ya, satu-satu kemungkinan row-nya harus 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, dan ini juga harus 3 ya. 3, 1, 3, 3, 3, 1. Oke, ada yang bisa di-cancel lagi? Ada 1, 1, 1, 0, 1, 0, atau 1, 1, 1, 1, 1, 1 ini ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada tampaknya ya. Wait, 2, 2, 1, 2. Oh enggak bisa. Ini karena ada mengalihkan 1, 1, 1. Oke, saya rasa sudah semua yang bisa disederhanakan, baru kita masukkan semuanya, isinya ya. 0, 1, 0 tadi adalah apa? Saya lihat lagi ke atas. 0, 1, 0 adalah new accent. Berarti di sini saya minta new accent diturunkan terhadap R, berarti jadi new double accent ya. 2, 1, 2 itu kan seper R ya. Diturunkan terhadap R, itu berarti saya punya min R kuadrat, min seper R kuadrat ya kan. 2, 1, 2 kan seper R ya. Kalau diturunkan terhadap R, berarti saya punya min. Jadi di sini jadi plus ya, plus 2 per R kuadrat, seperti itu ya. Oke, lalu di sini ada gamma 111 tadi adalah lambda aksen. Mengalihkan 010 adalah new aksen, ditambah 2 dikali 212 adalah 2 per R. Oke, dikurang 010 dikuadratkan, berarti ini adalah new aksen kuadrat ya. Dikurang 212 dikuadratkan, ini adalah seper R kuadrat, ya kan? Dikurang 313 dikuadratkan, ini juga seper R kuadrat ya. Ya kan? Seper R kuadrat, maka jadi 2 per R kuadrat. Oke, ini bisa kita cancel ya, 2 per R kuadrat dikurang 2 per R kuadrat ya. Lalu, oke, sisanya sudah. Maka sekarang R11 bisa saya tulis sebagai min new double accent, min new accent kuadrat ya, plus lambda aksen new aksen plus lambda aksen per R. Oke. Ini saya inventarisir. Baik. Oh maaf, ini kurang 2 di sini ya. Ada 2. Sorry. Ada 2. Ini plus 2 lambda aksen per R. Karena 2 di sini. Oke, ini adalah R11. Kita bisa mencari misalnya R22. Ya, R22 berarti sekarang adalah gamma alfa 22, alfa min gamma alfa 2 alfa, 2 ya plus gamma alfa 22 gamma rho min gamma alfa 2 rho
gamma rho alfa 2. Oke, apa saja di sini? Nah, ini kemungkinannya alfanya untuk yang suku pertama hanyalah alfa sama dengan 1 ya. Karena kan kalau 22 ini kan dia hanya bergantung pada R saja. Maka di sini adalah 122,1. Ada lagi nggak? 0 nggak mungkin. 222 juga tidak ada. 322 apalagi tidak ada. Oke. Nah, sekarang yang ini, coba Anda lihat. Turunan terhadap 2, terhadap theta, ada nggak sih? Coba kita lihat. Mungkin nggak kalau nilai alfa yang bisa diturunkan, yang fungsi dari theta? Coba kita lihat ke ini kita. Ternyata ada bahwa kalau saya ambil alfanya 3, ya, 323, inilah kotangan theta. Berarti ini bisa diturunkan terhadap theta ya. Baik, itu saya masukkan sini. Maka ini adalah 323,2 ya. Hanya itu saja, tidak ada lagi yang lain. Nah, Anda lihat untuk yang 22 dan 33 ini akan semakin lebih sedikit ya, karena kebergantungan terhadap R-nya ini tidak banyak. Oke, ini ya salah satu kemungkinan adalah ini bahwa 1 ya, 22 alfanya harus 1. Di sini saya punya 1 rho. Nah, Anda bisa lihat tadi ini bisa berjalan untuk semua row ya dari 0 sampai 3. Di sini saya punya 0 tidak akan ada. Karena kalau alfanya 0 maka row-nya harus 0 atau 2 ya. 022 itu tidak ada, 002 juga tidak ada. Maka alfa harus 1, 2 row. Oke, ini saya jalankan ya. Alfanya dari 1. Di sini adalah row 1, 2. Bisa lagi kah? Bisa. Kalau alfanya 2 memungkinkan ya. 2 row. Ini adalah row 22. Kalau alfanya 3 pun memungkinkan ya. 3, 2 row, berarti satu dari kemungkinan row-nya harus 3 gitu ya. Row 3, 2. Oke. Nah, dua suku pertama ini sudah eksplisit ya, jadi saya tinggal menjalankan dua suku yang terakhir ini saja, atau mungkin bisa saya tulis seperti ini ya. Oke, ini ya. Ini bisa saya tulis. Ini saya tuliskan aja gini ya. 010 ditambah 111 ditambah 2 kali 212 ya. 2 kali kan ada 313 saya masukkan di sini juga. Oke. Ya, ini semua akan mengalihkan. Oke, mungkin saya modifikasi deh. Ini semua berarti ini akan mengalihkan gamma 122. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang ini ya. Ini dia hanya dimiliki oleh gamma 122 ya. Dan di sini gamma 212 saja. Ya kan? Kalau 121 nggak ada. Ya. Kalau yang ini dia hanya memiliki gamma 2, oke. Oke, dia bisa punya lebih dari 1 tampaknya ya. 221 bisa, ya kan? 122.
Kalau 3 juga bisa ya, gamma 2 oh sorry nggak bisa. 2 tidak ada, 2 3 nggak ada. Oke, sorry, nggak ada. 22 row itu hanya dimiliki oleh 212 ya. Ya oke, tidak ada, karena tidak bergantung pada 3. Oke, ini saya hapus. Oke. Nah, yang terakhir Anda lihat apa ini? Yang ini adalah kalau saya jalankan 32 row ya. 32 row ini maka satu-satu kemungkinan untuk row adalah 3 ya. 323 322 tidak ada ya. 323 satu-satu kemungkinan. Makanya jadi 332. Oke. Ada yang bisa di-cancel nggak di sini? Anda lihat ini 122 212. Ini 122 212. Maka ini bisa di-cancel ya. Ini ada 2 kali maka ini cancel 1. Ada lagi? Ada lagi ini. 212 juga. 122 21 oh sorry ini 122 212 ya. 212 ini. Bisa ya. Jadi ini dua-duanya tercancel ya. Oke. Saya rasa sudah sederhana. Tinggal sekarang kita masukkan. 122 tadi apa? Kita lihat lagi ke atas. 122 adalah min R dikali E pangkat min 2 lambda. Min R dikali E pangkat min 2 lambda. Ini diturunkan terhadap R. Ya. 323 tadi apa? Kotangan theta kalau nggak salah. Ya. Kotangan theta diturunkan terhadap theta. Ya, ini kotangan theta diturunkan terhadap theta. Oke, ini sisanya yang tidak nol adalah 122 yaitu tadi min RE pangkat min 2 lambda mengalihkan 010 tadi apa? 010 adalah new aksen ya. 010 new aksen lambda aksen. Jadi ini new aksen plus lambda aksen yang di sini. Nah, ini ada suku terakhir yang tidak tercancel 323 323. 323 adalah kotangan, berarti ini kotangan kuadrat ya. Oke. Coba kita sederhanakan mereka. Jadi minus E pangkat min 2 lambda. Saya keluarkan minus dulu biar nggak rancu ya. Ini kan minus gitu ya. 2 new aksen R E pangkat min 2 lambda. Ya. Nah, kotangan itu turunannya apa? Kotangan itu kan cos per sin ya. Cos per sin itu kan diturunkan berarti saya punya cosinus diturunkan itu kan min sinus ya. Jadi cos theta per sin theta itu kan yang turunkan adalah min sin kuadrat theta min cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ya. Gitu kan? Nah, ini saya punya min R new aksen E pangkat minus 2 new min R lambda aksen E pangkat minus 2 new
2 lambda, sorry maksud saya, 2 lambda. Ini dikurang dengan kotangan kuadrat theta. Oke, ini adalah min E pangkat min 2 lambda plus 2 lambda aksen R, E pangkat min 2 lambda. Nah, ini kan adalah min jadi plus ya, keluarkan minnya. Jadi sin kuadrat plus cos kuadrat kan 1 per sin kuadrat. Ini kan kosekan kuadrat ya. Ini kosekan kuadrat theta min new aksen R min lambda aksen R min kotangan kuadrat theta. Nah, ini kita lihat bisa di-cancel ya. 2 lambda aksen, ini adalah min lambda aksen. Duanya saja maksud saya. Kosek kuadrat dikurang kotangan kuadrat itu apa? Kosek itu kan sepersin kuadrat ya. Dikurang kosinus kuadrat per sin kuadrat. Ini kan berarti 1 min cos kuadrat ini kan adalah sin kuadrat ya. Sin kuadrat per sin kuadrat berarti 1 ya. Jadi kosek kuadrat dikurang kotangan kuadrat adalah 1. Plus 1 ya. Oke. Maka di sini saya bisa tulis ini adalah oke, mungkin saya keluarkan eksponensialnya dulu. Jadi di sini ada new, di sini ada lambda aksen, ya, min new aksen, ya, min saya punya seper R, ya kan? Karena ini saya keluarkan R kalikan E pangkat min 2 lambda. Oke, jadi ini meng-tackle ini, dan ini ya. Saya cek lagi. Ini kurang ini, kurang ini, ya. Sama ya. Nah, ditambah 1 di luar ya. Ditambah kosek kuadrat min kotangan kuadrat adalah 1. Oke, ini adalah tadi R22 ya. R22. Oke, ya ini adalah R22. Oke, terakhir diagonal yang terakhir adalah R33. R33. R33 ini adalah gamma alfa 33, alfa min gamma alfa 3 alfa, 3 plus gamma alfa 33 gamma rho alfa rho ya min gamma alfa 3 rho gamma rho alfa 3. Oke, Anda bisa lihat bahwa suku terakhir ini suku kedua maksud saya ini pasti 0 karena tidak bergantung pada V ya. 3 ini kan berarti V ya. Jadi kalau diturunkan terhadap V pasti 0. Oke, kita coba jalankan. Gamma alfa 33 ini saya jalankan pertama kalau 0 nggak ada ya. Jadi dari 133 ya, koma 1. Ya. Kalau 233 ada nggak? 233,2 ada karena 233 fungsi dari theta ya. Jadi ini ada 133,1 plus gamma 233,2 ya. 333 nggak ada. Oke, ini adalah alfanya ini bisa 133 ya. Rho 1 rho, nah ini bisa semua rho ya. Ditambah kemungkinan juga bahwa 233 ada ya.
Ini row 2 row. 133, 233, 333 nggak ada. Dikurang. Oke, ini adalah 0 nggak ada. Ya. 1 memungkinkan. Ya. 1 memungkinkan. Row 1, 3. Kalau 2 memungkinkan, mungkin saya taruh di bawah aja ya. Ups, kehapus sebelahnya. Kurang dari ini kan tadi apa? 1, 3 row bisa jadi ada. 2, 3 row bisa ada. Kalau 3, 3 row bisa juga ada ya. Jadi banyak juga di sini kemungkinannya ya. Oke, kita jalan kita eksplisitkan ininya, row-nya ya. Ini 133,1 ditambah 233,2 ditambah. Nah, ini tadi saya bisa jalankan semuanya ya. 133 ini adalah 010 ditambah 111 ditambah 2 dikali 212. Oke. Nah, 2 gamma 233 ini mengalikan gamma 121 ya. Sorry, 121 nggak ada. Maaf. 121 nggak ada 122 ya. Jadi satu kemungkinan ini berarti adalah 323 ya. Oke, sampai sini aja. Ya kan? 020 nggak ada, 121 nggak ada, 222 juga nggak ada, 323 ada. Oke, di bawahnya kita lihat di sini gamma 1, 3, satu kemungkinan 3 di sini row-nya ya. Maka di sini jadi 313. Oke. Ada lagi? Udah. Sekarang ini adalah gamma, ya satu kemungkinan adalah 3 juga. 2, 3, 3. Ini adalah 3, 2, 3. Kalau ini gimana? Lebih dari satu kemungkinan ini ya. Ini bisa 3, 3, 1 ya. Sorry, ini minus maksud saya. Ini adalah 331. Ini 133 ditambah 332 ya. Ini adalah 233. Oke. Semuanya sudah kita eksploitir. Mana yang bisa kita cancel? Saya punya 233 323. 233 323 ini cancel ya. Ada lagi? 133 313. 313 sama dengan 212 ya. Maka ini cancel dengan ini ya. Ini deh. Oke, 233 323 ya ini sebenarnya sama juga ya, ini 2 kalinya. Oke, semuanya sudah ya. Sudah semuanya. Maka kita masukkan aja. Jadi 133 itu apa? Kita coba lihat lagi ke atas. 133 min R E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Min R E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Diturunkan terhadap R ya. Ya. Oke. Ditambah 233 ya, saya perlu lihat lagi ke atas karena tidak hafal. 233 adalah min sin theta cos theta. 233 adalah min sin theta cos theta diturunkan terhadap theta. Oke.
Nah, ini saya tulis di bawah deh ya. Ditambah ini 133 ya. Mengalikan 010 tadi apa? New accent ya, kalau nggak salah. 010 new accent ya. 111 lambda accent. Berarti di sini adalah 010 berarti new accent ditambah lambda accent ditambah ini tinggal 1 seper R. Oke. Cancel. 233 tadi adalah min sin theta cos theta dikali 323. 323 itu tadi saya lihat dari yang sini aja ya. 323 itu kan tadi adalah kotangan theta ya. Dikalikan kotangan theta gitu ya. Nih. Dikurang 313 seper R ya. Mengalikan 133. 133 berarti ini lagi tadi ya. Di plus di sini ya, plus RE pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Ini nggak perlu pakai kurung. Oke. Ini diturunkan terhadap R, saya punya min E pangkat min 2 lambda gitu ya. Sin kuadrat theta plus 2 lambda aksen R E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Ini diturunkan terhadap theta. Saya punya diturunkan terhadap theta adalah cos kuadrat theta ya. Di sini cos kuadrat theta ditambah sin diturunkan jadi cos kuadrat ditambah dikurang sin kuadrat gitu ya. Dikurang sin kuadrat theta. Saya buka aja. Kurungnya ini jadi buka, ini jadi plus. Oke. Ditambah ini ya, dikurang berarti kan? Dikurang saya biarkan aja dalam kurung ya. New accent plus lambda accent plus seper R dikalikan R pangkat E dikalikan R kali E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta ya. Nah, di sini ada sin theta dikalikan cos theta dikalikan cos per sin ya. Cos per sin itu kan berarti cos per sin ini cancel jadi cos saja ya. Nah, ini jadi cos kuadrat ya. Jadi plus cos kuadrat berarti ya. Cos kuadrat theta gitu ya. Nah, ini terakhir R-nya cancel ya. Jadi hanya plus E pangkat min 2 lambda sin kuadrat theta. Oke, ini cos kuadrat theta min cos kuadrat theta bisa di cancel ya kan. Jadi sekarang kalau saya tulis ini cancel juga ya. Ini min E pangkat E ini ya jadi cancel juga ya. Ada lagi yang bisa di cancel? Ada ini ya. Ini jadi ini. Oke, sisanya berarti sekarang saya punya apa tadi sisanya ya? Ya. Jadi ini kalau bisa saya tulis ini deh ya. Ini adalah lambda aksen min new aksen min seper R. Nah, ini mengalikan
R dikali E pangkat min 2 lambda. Oke. Ya. Saya keluarkan sin kuadrat θ dari kurung siku ya. Jadi ini berarti sisanya apa lagi? Ini sudah sin kuadrat θ ya. Ya berarti kan ditambah 1 gitu kan. Ini mengalihkan sin kuadrat θ. Oke, sudah ya. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, Anda bandingkan dengan R22 ini ya. Ini R22 kan. Anda lihat bahwa ini, jadi ini R33 ya. Ini semua yang dalam kurung siku ini adalah R22. Jadi R33 itu tiada lain daripada hanyalah R22 dikalikan sin kuadrat θ. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa ini suatu fakta yang menarik ya. Jadi R33 ini tidak independen, bukan memberikan persamaan independen. Dia hanyalah persamaan R22 saja dikalikan adalah R22 saja dikalikan sin kuadrat θ ya kan. Jadi dia tidak memberikan kontribusi persamaan yang baru ya untuk kita solve. Nah, kenapa R33 sama R22? Ini adalah fakta dari spherically symmetric. Jadi karena kita mengambil ansatz yang spherically symmetric, maka komponen 33, komponen tensoriki yang 33 akan sama dengan komponen tensoriki yang 22. Anda bisa lihat sebenarnya dari G mu nu-nya ya. Kalau Anda lihat G33 itu kan adalah R kuadrat sin kuadrat θ, dan ini adalah G22 dikalikan sin kuadrat θ. Ya, ini adalah konsekuensi dari spherical symmetry. Baik, jadi dengan R33 sudah kita dapatkan, kita sudah punya R00, R11, R22. Ya, sebenarnya ada 3 persamaan itu ya, karena R33 tidak memberikan persamaan baru ya. Mungkin boleh saya recap semuanya ya. Apa yang sudah kita dapatkan kita tulis ya, persamaan yang non-trivialnya. Jadi gini, dari Ricci tensor ingat untuk kondisi vakum ya. Jadi ini adalah syarat asumsi ketiga dari persamaan Schwarzschild bahwa kondisinya harus vakum ya. Vakum itu artinya kita meninjau kasus di mana tidak ada sumber massa di situ. Dengan kata lain, satu-satunya medan yang ada di situ hanyalah medan gravitasi ya. Vakum ini di sini juga berarti bahwa tidak ada medan ataupun materi apapun di daerah yang kita tinjau ya. Ingat kembali pada kondisi vakum, persamaan medan Einstein tersederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan ya apa yang sudah kita dapatkan tadi, ada 3 persamaan berarti ya. R00 itu kalau saya tinjau lagi ke atas tadi itu adalah apa? Oops. Baik, kalau kita lihat tadi ke atas ya. Jadi di sini bisa saya tulis R00-nya ini adalah new double aksen plus new aksen kuadrat ya, min. Ini semua mengalihkan ya. Min new aksen lambda aksen ya plus 2 new aksen per R ini mengalihkan E pangkat 2 new minus lambda. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Ini persamaan pertama.
Oke. Persamaan kedua kita ambil dari R11. R11 adalah oke, ini tidak ada pengalinya, ya biarkan saja di sini min new double accent atau ya oke nggak apa-apa. Saya biarkan seperti ini aja dulu ya. Min new accent kuadrat plus lambda accent new accent plus 2 lambda accent per R ya. Ini juga sama dengan 0. Jadi karena ini persamaan 2 ya. Dan terakhir persamaan yang R2 dari R22 ya adalah lambda aksen min new aksen min seper R ya. Ini mengalikan R dikali E pangkat min 2 lambda semuanya ditambah 1 ini juga sama dengan 0 ya. Jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan dari R33 tidak kita hitung karena dia tidak independen ya. Kalau untuk sama dengan 0 berarti ini cuma R22 dikali sin kuadrat theta sama 0 itu sama dengan R22 sama dengan 0. Oke. Nah, mungkin Anda berpikir kenapa kita hanya mengambil dari yang diagonal saja ya. Bagaimana untuk yang non diagonal? Ya Anda bisa cek sendiri untuk yang non diagonal di mana mu tidak sama dengan nu ya. Maka ini mereka R mu nu-nya, misalnya R01 ya, R02, R03 ya, R12, R13 dan R23 itu mereka akan either sama dengan 0 atau menjadi persamaan yang tidak independen dari 3 persamaan ini juga ya. Oke, jadi R mu nu yang tidak diagonal itu Anda bisa cek satu persatu ya, apakah mereka mungkin akan ada yang sama dengan 0 ya, ataupun kalau tidak sama dengan 0, mereka bisa dikonstruksi dari persamaan-persamaan 3 persamaan ini. Jadi mereka tidak independen. Jadi dengan kata lain kita hanya menggunakan 3 persamaan ini saja. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita punya 3 persamaan ya. Yang kita cari adalah lambda dan nu. Oke, jadi saya bisa mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Anda lihat kalau persamaan 1 itu kan, di persamaan 1 ini kan secara kalau ini sama dengan 0, maka eksponensialnya bisa saya hilangkan ya. Jadi persamaan 1 bisa saya tulis seperti ini ya. Persamaan 1 bisa saya tulis seperti ini. Min plus 2 ini sama dengan 0 ya. Persamaan 2 karena sama dengan 0 maka bisa saya switch juga tandanya jadi plus. Nah ini min jadi min ya. Nah kalau dua persamaan ini saya eliminasi, ya, Anda lihat bahwa ini cancel ya, cancel. Jadi sisanya yang tidak 0 tinggal 2 per R nu aksen min lambda aksen. Ini sama dengan 0 ya. Karena sama dengan 0, maka di sini saya bisa tulis bahwa nu aksen atau gini. Maka 2 per R-nya bisa juga di-cancel sehingga ini kan aksen adalah turunan terhadap R ya. Jadi saya bisa tulis seperti ini ya. D per dr dari nu min lambda sama dengan 0. Oke. Artinya apa? Artinya karena turunannya sama dengan 0, maka nu min lambda ini sama dengan konstanta ya. Konstanta artinya tidak bergantung pada radius, pada R. Nah, untuk memfix konstantanya ini kan adalah konstanta integrasi ya.
Ya kan hasil mengintegralkan persamaan diferensial ini kan. Ya kita lihat bahwa kasus vakum ini mereduksi problem kita ya yang tadi persamaan diferensial orde 2 kalau Anda lihat di sini ya. Orde 2 ya kan bisa kita eliminasi menjadi orde 1 ya. Ini sangat mensimplifikasi kerumitan kita ya. Dan di sini kita lihat bahwa persamaan Einstein yang secara aslinya adalah persamaan diferensial parsial dengan mengambil simetri spherical atau isotropi, maka kita bisa reduksi menjadi persamaan diferensial biasa. Semuanya hanya bergantung pada R ya. Tidak ada kebergantungan pada sudut. Ini juga sangat mensimplifikasi kerumitan kita. Oke, kembali ke sini. Sekarang bagaimana menentukan nilai K-nya ya? Bagaimana menentukan nilai K? Nah, K ini kan ditentukan dari kita tahu bahwa konstanta integrasi itu dari persamaan diferensial itu selalu ditentukan dari syarat batas atau syarat awal ya. Syarat awalnya apa atau syarat batasnya apa? Kita kembali ke definisi nu dan lambda. Nu dan lambda ini asal dari mana sih? Nu dan lambda ini kan asalnya adalah G00 ya kan itu adalah E pangkat 2 nu ya. G11 adalah E pangkat 2 lambda ya kan. Jadi nu dan lambda ini adalah eksponen dari fungsi G00 dan G11. G00 dan G11 itu kan mengalihkan, ini adalah metrik ya. Apa syarat batas untuk metrik? Nah, syarat batas untuk metrik, kita tahu bahwa kita bisa mengambil limit Newtonian ya, atau limit pada saat misalnya pada R sangat jauh mendekati tak berhingga, ya kan? Maka kita tahu G mu nu ini akan mendekati eta mu nu. Dengan kata lain, ketika kita berada sangat jauh dari sumber massa, ya kan? Maka metrik kita akan mendekati metrik ruang datar. Dan itu logis, ya kan? Karena kita sudah sepakati bahwa gravitasi itu adalah fenomena kelengkungan ruang waktu. Kelengkungan ini disebabkan oleh adanya massive objects atau benda bermassa. Ya. Nah, semakin kita jauh dari benda bermassa tersebut, maka kelengkungannya akan semakin berkurang kita rasakan, ya kan? Sehingga pada saat R yang sangat jauh, ya, maka kelengkungannya ini akan mendekati nol. Ya, ini juga konsekuen dengan kasus medan gravitasi secara Newtonian ya. Pada jarak jarak yang sangat jauh dari sumber massa, maka medannya menjadi hampir nol ya, atau dengan kata lain jadi weak field limit. Medannya bisa kita set mendekati nol, atau dengan kata lain hampir tidak ada gaya gravitasi. Nah, secara relativitas umum itu berarti ini menjadi syarat batas, ya kan? Ketika jauh dari sumber massa, maka ruang lengkungnya mendekati ruang datar. Nah, apa ruang datar untuk apa komponen metrik untuk ruang datar? Komponen metrik ruang datar ini kan hanyalah diagonal -1 plus 1 plus 1 plus 1. Ya kan? Sehingga dengan kata lain, pada R mendekati tak berhingga, kita inginkan E pangkat 2 nu itu mendekati -1, gitu ya. Mendekati 1, ya kan? Karena kan ini kan, ini G00 kan sebenarnya minus di sini, ada minusnya ya. Jadi kita ingin E pangkat 2 nu itu mendekati 1, demikian pula E pangkat 2 lambda itu juga mendekati 1. Nah, ini hanya bisa dicapai ketika nu-nya mendekati 0 ya. Dan lambdanya juga mendekati 0. Artinya apa? Artinya pada jarak jauh ya gitu ya. Atau gini, saya tulis secara matematis berarti saya bisa menerapkan bahwa ini pada jarak jauh ya kan,
new mendekati 0 dan lambda mendekati 0. Dengan kata lain, K pada R mendekati tak berhingga ini akan mendekati 0. Jadi K-nya 0. Ya. Jadi at R approaches infinity, kita punya hubungan seperti ini. Atau K-nya 0. Ya. Tapi K itu konstanta. Ya. K itu konstanta. Jadi artinya sekali dia punya nilai tertentu di satu titik, by definition of a constant, dia harus punya nilai yang sama di semua titik. Jadi kalau di jarak tak berhingga nilai K-nya 0, maka di semua titik pun nilai K-nya 0. Jadi dengan kata lain, kondisi ini bukan hanya dipenuhi oleh di titik R sama dengan tak berhingga, tapi juga di semua titik ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nu sama dengan minus lambda. Oke, jadi ini kita dapatkan dari syarat batas ya, bahwa syarat batas K-nya harus 0 di jarak jauh tak berhingga. Tapi karena by definition K adalah konstanta, maka dia 0 di jarak jauh tak berhingga, dia pun harus 0 di semua titik. Karena konstan, kalau tidak jadi dia tidak konstan. Oke, jadi saya punya relasi ini dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, saya bisa masukkan ini ke persamaan 3, satu-satunya persamaan yang masih bersisa ya. Persamaan 3 itu menjadi ini ya. Saya tulis ulang lagi. Di sini persamaan 3, jadi dari persamaan 3 gitu ya. Saya langsung masukkan di sini, saya bisa set nu-nya sama dengan minus lambda ya. Terserah Anda mau ganti yang lambda jadi minus nu atau nu minus lambda, oke. Saya akan coba mengganti lambdanya jadi minus nu ya. Jadi di sini kita punya lambda aksen, berarti ini jadi minus nu aksen gitu ya. Ini memang minus nu aksen ya. Min 1/R ya. Mengalikan R E pangkat min 2 lambda, tapi lambda adalah min nu, berarti E pangkat 2 nu ya. Sama dengan plus 1 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan 3 yang sudah saya substitusi kondisi ini. Ini jadi min 2, nu aksen, min 1/R, atau minnya saya keluarkan aja ya. Gitu ya. E2 lambda ini sama dengan min 1. Saya pindahkan 1 ke sana, jadi minnya bisa di-cancel. Jadi sekarang saya punya 2 nu aksen plus 1 mengalikan E pangkat 2 nu ya, R saya masukkan. Sorry, 2 nu aksen R maksud saya. Plus 1 mengalikan E pangkat 2 nu ini sama dengan 1. Anda lihat ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1 ya, bisa Anda selesaikan dengan faktor integrasi ya kan. Anda lihat ini kan bisa ditulis sebagai kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan 1/2R ya. 1/2R, maka ini menjadi nu aksen plus 1/2R ya. Atau gini aja deh, ini kan langsung bisa saya tulis ya. Ini kan ini kalau kita perhatikan ya, ini kan bisa ditulis sebagai D/dr dari R E pangkat 2 nu ya. Anda lihat ya, turunkan pertama kali terhadap eksponensial, saya punya 2 nu aksen R ya kan, dikali E pangkat 2 nu ditambah turun dari R yaitu 1 ya kan. Ini sama dengan 1 ya, simpel ya. Maka ini kalau saya integralkan ya, R E pangkat 2 nu ini sama dengan konstanta ya. Ini integralnya adalah R ditambah konstanta. Ya, atau dengan kata lain, maka E pangkat 2 nu adalah 1 plus K per R. Oke.
Nah, saya sudah dapat solusinya. E pangkat 2 nu adalah 1 plus K per R. Maka dari sini E pangkat 2 lambda, ya, karena lambda adalah minus nu, maka ini menjadi 1 plus K per R pangkat min 1, ya kan? Oke, inilah solusinya. Ini solusi umum ya. Kenapa? Karena masih ada konstanta integrasi ya. K ini konstanta integrasi yang belum kita fix lagi. Bagaimana memfixnya? Ya kembali ke syarat batas tadi. Kita bisa menggunakan sekali lagi syarat batas ya. Kan kita tahu bahwa G00 ini kan adalah minus E pangkat 2 nu ya. Nah, kita ingin G00 ini pada jarak R mendekati tak berhingga itu tereduksi menjadi eta 00, di mana eta 00, atau gini, sorry, bukan eta 00 ya. Kita ingat kembali pembahasan kita mengenai Newtonian limit atau Wakefield limit ya. G00 itu ketika jaraknya cukup jauh, itu bisa ditulis sebagai berikut ya. Min 1 plus 2V ya per 2V saja gitu ya. 2V saja ya kan, ini kan 2V-nya di sini adalah potensial gravitasi. Dan V adalah potensial gravitasi ya. V potensial gravitasi oleh sumber massa ya. Kita tahu oleh satu sumber massa atau oleh ini potensial gravitasi di luar massa tersebut ya, maka kita bisa tulis ini sebagai Gm per R saja ya. Ya kan? Atau minus, di sini ada minusnya ya. Jadi dari sini saya bisa tulis bahwa ini dapat ditulis sebagai ini adalah min dari 1 min berarti 2 Gm per R. Ya. Nah, ini syarat batas kita ya. Pada jarak jauh tak berhingga, G00 tereduksi menjadi seperti ini. Nah, kita bisa gunakan ini untuk menentukan konstanta integrasi K, ya kan? Kita inginkan ya bahwa berarti 1 plus K per R ini kan pada R mendekati tak berhingga, ini tereduksi menjadi 1 min 2 Gm per R. Dengan kata lain, kita sudah bisa tentukan konstanta integrasinya tidak lain daripada minus 2 Gm. Maka, inilah solusi Schwarzschild-nya ya. Bahwa dengan kata lain, saya punya ds kuadrat ya. Ini kan adalah G00 adalah min dari 1 min 2 Gm per R dt kuadrat ya plus 1 min 2 Gm per R pangkat min 1 ya dr kuadrat ya plus ini adalah R kuadrat dikalikan D omega 2 kuadrat. Oke. Inilah yang orang namakan sebagai metrik Schwarzschild. Ya, solusi dari persamaan medan Einstein untuk kasus yang statik, spherically symmetric, dan vacuum. Ini yang orang namakan sebagai Schwarzschild metrik. Ini adalah solusi paling sederhana yang non-trivial dari persamaan medan Einstein. Solusi eksak, artinya tidak ada pendekatan di sini, ya, kita tidak melakukan perturbasi, hasilnya adalah full eksak. Baik,
saya akan akhiri sampai di sini dulu. Kita akan analisis atau kita akan ulas properti dari metrik ini di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.